Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara Bincang Hangat bareng saya Gabriela. Oke, saat ini saya mengundang beberapa tamu yang sekaligus akan memperbincangkan mengenai sosialisasi vaksinisasi COVID-19 bersama Presiden Jokowi dan Raffi Ahmad. Oke, sebelum kita bincang hangat, akan saya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Seo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tawer. Kepada Meisya. Halo semuanya, nama aku Misyana Santosa. Selanjutnya kepada Cahya. Halo semuanya, perkenalkan nama Hana. Selanjutnya kepada Naya. Halo semuanya, kenalin aku Kinaya Meswari. Oke, sebelum mulai, mungkin suara Cahya bisa dinaikin nggak volumenya? Udah? Ya, oke. Terima kasih. Oke guys, jadi gini, kemarin kan itu sempat viral ya berita mengenai seorang influencer terkenal, artis yang sangat lumayan berpengaruh di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad, diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk berpartisipasi dalam sosialisasi vaksinisasi COVID-19 gitu. Saya ingin nanya dong gitu ya, beberapa pertanyaan gitu. Saya ingin menanyakan pendapat teman-teman mengenai kenapa sih Raffi Ahmad gitu, kenapa harus Raffi Ahmad yang diundang gitu kan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apakah dengan diundangnya Raffi Ahmad itu merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk menyampaikan komunikasi terkait dengan sosialisasi vaksinasi ini? Gimana nih pendapat teman-teman? Aku dulu mungkin boleh. Oke, silakan Nay. Gimana nih pendapatmu? Kalau sehubungan dengan komunikasi yang dijalin antara petinggi negara dengan masyarakat itu kan menurut aku kurang tersampaikan dengan baik. Maka dari itu pemerintah memilih jalan untuk mengundang salah satu influencer terkenal di Indonesia, Raffi Ahmad. Jadi siapa sih yang nggak tahu Raffi Ahmad kan? Kayak kemarin dia sempat diundang dan masuk dalam salah satu Crazy Rich di Indonesia. Menurut aku peran Raffi Ahmad di sini itu untuk menginfluence dan sekalian menghentikan kabar hoax karena banyak beredar di internet, salah satunya sosial media di Facebook, kalau nggak salah 58% hoax bisa terjadi di sosial media. Maka dari itu, Raffi Ahmad lah yang dipilih oleh pemerintah untuk datang dalam sosialisasi COVID-19. Oke, terima kasih. Saya ingin mendengar jawaban dari Seo dulu deh. Gimana Seo pendapat kamu? Baik, kalau dari saya, menurut saya pemerintah itu kan sebenarnya ingin mencapai persepsi masyarakat, ingin istilahnya mempengaruhi persepsi masyarakat. Kemudian Raffi Ahmad di sini itu difungsikan atau dimanfaatkan sebagai contoh bagi masyarakat yang kiranya nanti mampu memotivasi masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi gitu. Kalau menurut saya itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Mei dulu. Oke, jadi dari aku tuh mungkin dari pemerintah itu ingin menghentikan rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Apalagi dengan mengundang Raffi Ahmad ataupun influencer yang lain, dan apalagi itu juga
bukan wakil sih, Presiden Jokowi langsung menjadi orang pertama yang divaksinasi di Indonesia. Kenapa sih pemerintah itu lebih memilih Raffi Ahmad? Karena Raffi Ahmad itu terkenal di Indonesia. Selain dia itu crazy rich, dia itu juga memiliki pengaruh yang sangat tinggi di Indonesia. Mulai dari di bidang hiburan maupun di bidang YouTubers ataupun di bidang TV nasional gitu sih menurutku. Terima kasih. Oke, thank you Mei. Aku mau dengar jawaban Cahya. Kalau dari aku sendiri, kenapa pemerintah memilih Raffi Ahmad? Raffi itu kan orangnya terkenal ya, udah terkenal dari dulu banget. Terus banyak dia punya followers dari kalangan anak muda dan masyarakat umum. Terus kenapa pemerintah memilih dia itu? Pemerintah meyakini bahwa dia tuh bisa menginfluence, memotivasi masyarakat lagi untuk melakukan vaksinasi tersebut. Raffi Ahmad aja tuh nggak kenapa-kenapa gitu loh. Raffi Ahmad yang udah terkenal dia nggak kenapa-kenapa di vaksin. Kenapa kita harus takut gitu sih persepsi masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih guys. Jadi dengan diundangnya Raffi Ahmad ini, pemerintah menjadikannya sebagai strategi komunikasi ya, sebagai strategi komunikasi penyampaian bahwa vaksinasi itu aman gitu untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah menurut kalian tindakan pemerintah yang mengundang Raffi Ahmad itu sebagai wakil kaum milenial dalam sosialisasi vaksinasi ini itu bisa membuat masyarakat terpengaruh untuk tidak takut mengikuti program vaksinasi ini? Gimana pendapat kalian? Mungkin bisa dimulai dari Cahya dulu. Kalau dari aku rasa kalau milih Raffi Ahmad aja itu aku rasa belum maksimal karena Raffi Ahmad tuh nggak mencakup semua gitu loh. Iya sih semua masyarakat tuh tahu Raffi Ahmad siapa, tapi menurut aku Raffi Ahmad tuh nggak mencakup semuanya, kayak lansia, masyarakat semua itu nggak terpengaruh sama Raffi Ahmad aja, tapi sama kepentingan-kepentingan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kayak ke mall harus vaksin, ke bandara harus vaksin gitu sih. Kalau Raffi Ahmad aja aku rasa sih belum maksimal sih gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Cahya. Selanjutnya aku mau dengar jawaban dari Seo. Kalau menurut aku masalah terpengaruh dan tidaknya itu kan 50-50. Ada yang terpengaruh, ada yang mungkin terpengaruh, ada yang mungkin enggak. Nah, tapi Raffi Ahmad di sini itu kan dia merepresentasikan kaum milenial. Jadi kurang lebih yang mungkin dapat terpengaruh, maksudnya mudah terpengaruh itu lebih ke kaum milenial. Sedangkan untuk lapisan masyarakat yang lain itu belum tentu tercapai begitu menurut saya. Oke, thank you Seo. Selanjutnya aku mau dengar jawaban dari Naya. Oke, izin menjawab. Kalau yang dibilang Seo merepresentasikan itu, menurut aku Raffi Ahmad merupakan salah satu influence yang diundang dengan pilihan yang tepat, karena bukan cuma di Indonesia, bahkan orang luar juga tahu Raffi Ahmad. Kayak Raffi Ahmad banyak mempunyai relasi di luar, rekan-rekan bisnis, dan itu salah satu hal terpenting untuk cara menginfluence masyarakat. Tapi dengan, kan sempat beredar tuh fotonya Raffi Ahmad yang party-party, live party gitu. Iya, Menurut benar. aku dari sana itu letak masyarakat, kan di awalnya masyarakat udah mulai percaya nih, oh pemerintah udah ngejalanin vaksin, dan vaksin pertama itu ya emang disuntikin langsung ke Jokowi dan influence yang diundang. Jadi masyarakat sontak pasti berpikir, oh ini
ini vaksin yang berarti udah aman nih, soalnya presiden aja udah nyoba, dan nggak cuma presiden, itu tuh ada salah satu influence atau Crazy Rich di Indonesia yang nyoba. Tapi dengan beredarnya foto Raffi Ahmad yang live party-party dengan banyak orang di masa PPKM yang ketat itu sangat dijadikan pertanyaan dan menjadikan pertanyaan yang besar banget buat masyarakat. Apakah setelah vaksin kita bisa bebas keluar? Apakah dalam rentan PPKM yang ketat ini hanya diperkenankan oleh seorang influencer yang bisa keluar melanggar PPKM, melanggar aturan? Jadi menurut aku komunikasi ini terganggu karena foto dan live Instagramnya Raffi Ahmad. Oke, thank you, Nay. Aku suka banget nih jawabannya. Selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Mei. Menurutku tuh untuk mengundang Raffi Ahmad tuh belum tentu bisa ya. Soalnya kan di Indonesia, apalagi waktu itu aku dengar berita, ini beneran COVID nggak sih atau nggak cuma gimmick-gimmick untuk penjualan vaksin. Apalagi itu kan ekspor dari luar ya vaksinnya. Itu menurutku tuh kayak semacam perang biologis sih menurutku. Apalagi itu penjualan vaksin, kalau nggak salah kan emang vaksinnya gratis nih untuk kita, tapi kan untuk negara itu kan bayar ya, apalagi harganya itu nggak murah. Dan apalagi sempat terdengar berita tuh bahwa di Cina, di negara, aku nyebut negara lagi, sorry pasti. Nyebut negara, sorry ya kalau nyebut negara. Misalnya negara A, katanya itu yang nyebarin virus corona yang terlebih dahulu. Kalian pada tahu kan berita virus yang baru-baru awal tuh di tahun 2020, kalau nggak salah. Iya, benar. Itu masuk Indonesia-nya ya, tahun 2020. Tapi itu kan belum semuanya dengar setelah adanya berita bahwa banyak masyarakat yang meninggal nggak di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia itu banyak yang meninggal. Jadi dari sana tuh mulai diperbincangkan apakah ini vaksin bisa untuk mencegah kita terkena penyakit corona. Sementara yang setelah kita ketahui ya, banyak yang sudah divaksin itu malah terkena virus, bahkan sampai meninggal. Apalagi ditambah dengan beritanya Raffi Ahmad yang setelah vaksin itu malah party-party, nggak pakai masker, deket-deketan, itu malah bikin kita tuh berspekulasi, ini habis vaksin boleh kumpul-kumpul ya, boleh nggak pakai masker lagi ya. Apalagi dengan ketatnya PPKM, emang kita boleh nggak jaga jarak, apalagi itu dibatasi kan 1 meter. Itu malah nggak ada 1 mili. Saling mungkin ada kesalahan jaringannya, makanya agak macet gitu dari Mei. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya aja ya, teman-teman. Terkait dengan beredarnya foto Raffi yang tidak menggunakan masker, sedang melakukan live party-nya bersama teman-teman. Menurut teman-teman nih, apakah kejadian tersebut itu bisa membuat kehilangan kepercayaan masyarakat gitu terhadap tindakan Raffi ini? Maaf Kak, boleh diulang nggak pertanyaannya? Soalnya macet-macetan. Oke, sorry ya. Tadi kan Naya terus sama Mei juga itu sempat nyinggung mengenai foto Raffi Ahmad yang tidak menggunakan masker atau dia itu tidak mematuhi protokol kesehatan di saat dia sedang melakukan live party-nya gitu sama teman-temannya. Nah, dari kejadian tersebut, apakah hal itu bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan gitu terhadap tindakan Raffi yang ini?
Baik, izin menjawab. Iya, silakan Untuk Naya. kepercayaan sendiri dalam masyarakat itu kan dibangun baik dalam diri sendiri maupun pemerintah yang akan membangun suatu kepercayaan dari masyarakat ke pemerintah. Oke. Tapi dengan adanya foto yang beredar soal live-nya Raffi Ahmad yang tidak menggunakan masker pada saat PPKM berlaku itu memang lumayan diperbincangkan ya, apalagi setelah vaksin, seperti kata Meisy tadi, banyak kasus yang meningkat. Karena apa? Dari kejadian Raffi Ahmad itu masyarakat ikut terinfluence. Dia kayak ke distract, bilang ke dirinya sendiri, oh ini udah vaksin berarti boleh keluar. Padahal waktu itu level PPKM itu masih tinggi dan harusnya masyarakat dan pemerintah itu saling bekerja sama. Tapi balik lagi, dengan sifat hukum di Indonesia itu memang harus bersifat memaksa. Karena salah satunya itu masyarakat Indonesia sangat kurang dalam memiliki kesadaran untuk apapun. Kayak sekarang, contohnya itu banyak mall atau tempat kunjungan dan tempat wisata itu yang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yang dimana dalam aplikasi tersebut itu pengguna harus menyertakan KTP ataupun sertifikat vaksin yang resmi. Maka dari itu, masyarakat sontak harus berpikir lebih logis mengenai komunikasi yang akan terjalin dari pemerintah ke masyarakat, mengenai seberapa penting sih vaksin ini, bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri aja dulu. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Aku mau dengar jawaban Cahya. Kalau dari aku, atas masalah yang ditimbulkan itu pasti menimbulkan kepercayaan masyarakat yang mulai memudar terhadap vaksin tersebut, apalagi Raffi Ahmad ini kan udah dikasih kesempatan nih untuk pertama kali mencoba vaksin, terus kenapa dia malah party seenaknya gitu loh, padahal kan seharusnya kalau dikasih kesempatan yang baik lagi, kesempatan tersebut seharusnya Raffi Ahmad bisa memposisikan dirinya gitu. Terus masyarakat pasti kan nggak berpikiran, ih Raffi Ahmad aja bisa loh kayak gitu. Maksudnya Raffi Ahmad itu dia aja party, masa kita nggak boleh, masa kita akan selalu diam di rumah, sedangkan Raffi Ahmad party, berarti habis vaksin ini kita bisa langsung dong pergi jalan-jalan atau sebagainya gitu. Itu deh aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Cahya. Gimana nih, duluan siapa? Seo atau Mei dulu? Oke, silakan Mei. Terima kasih Tia. Menurutku dengan beredarnya foto Raffi Ahmad yang live party sama teman-temannya tanpa menggunakan masker itu emang kelalaian dari Raffi Ahmad sendiri. Itu bukan salah dari pemerintah. Dimana Raffi Ahmad itu kan tanpa dia sadari gitu loh, dia tuh sudah lalai tanpa menetapkan protokol kesehatan yang emang udah diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga Raffi Ahmad udah meminta maaf karena kelalaiannya tersebut. Selain itu juga menurutku seharusnya nggak Raffi Ahmad aja diundang, seharusnya yang lain juga kayak Najwa yang gitu-gitu, atau nggak mungkin salah satu golongan masyarakat yang emang belum terkenal sama sekali gitu loh. Itu aja sih. Oh ya, tambahin lagi deh. Ya, boleh. Tadi kan Naya sempat nyinggung tuh tentang sertifikat Peduli Lindungi yang untuk masuk ke mall tuh loh. Selain juga ternyata itu vaksinasi sertifikatnya itu sebagai salah satu syarat untuk kita apalagi untuk anak ya berpergian, terus untuk pesannya masuk ke jenjang sekolah atau enggak universitas gitu sih. Itu ya, makasih. Thank you Mei.
Ini yang terakhir dari Sama. Seo. Baik, kalau dari aku, sebenarnya hal ini tuh cukup disayangkan ya kasus ini tuh. Soalnya Raffi Ahmad ini kan diharapkan menjadi contoh sebagai salah satu influencer yang istilahnya berkesempatan untuk berpartisipasi bersama Presiden Jokowi untuk melakukan vaksin pertama. Nah, di situ istilahnya di situ kepercayaan masyarakat itu kan pasti meningkat ya, istilahnya begitu. Jadi ketika dia keluar party nggak mengikuti tidak mengikuti protokol kesehatan itu sudah memberikan image yang kurang baik bagi masyarakat. Jadi masyarakat tentu akan istilahnya kepercayaannya itu menurun begitu. Raffi Ahmad aja masih lalai, kenapa kita mesti vaksin buru-buru begitu kan? Ya, Jadi masyarakat kan suka gitu ya, apalagi netizen Indonesia gitu kan. Ya, makanya pasti itu berpengaruh, benar-benar berpengaruh banget ya. Thank you, Seo. Jadi Raffi Ahmad itu kan dia tuh sempat jadi trending juga kan, jadi trending di Twitter. Bahkan bukan dari masyarakat biasa aja, tapi juga ada beberapa dari kalangan artis. Oke, guys, ini pertanyaan terakhir nih dari aku. Selama corona ini kan, bukan selama corona, maksudnya setelah program vaksinisasi COVID-19 kan kemana-mana tuh semua masyarakat itu kan diwajibkan untuk vaksinisasi 1, 2, dan 3. Dan kemarin kan udah ada gitu kan program vaksinisasi booster gitu. Ini teman-teman juga udah vaksinisasi booster. Nah, gimana nih pendapat kalian mengenai masyarakat itu mau vaksinisasi bukan karena ada kemauan dari dalam diri sendiri, tetapi karena emang itu udah menjadi peraturan. Gimana nih pendapat kalian? Mungkin boleh dimulai dari Cahya. Kalau dari aku, kemauan diri sendiri atau paksaan dari pemerintah itu sebenarnya tergantung sih dari perspektif mana kita lihat. Kalau misalnya dari diri kita sendiri, kita merasa kalau aku nggak vaksin, aku bakal menularkan ke orang lain, bakal banyak lah risiko-risiko yang aku bakal tanggung, aku bakal bisa membunuh orang lain walaupun dari dalam diriku sendiri gitu. Tapi kalau dari perspektif paksaan dari pemerintah, itu emang udah seharusnya dipaksa kayak gitu loh. Karena kan kita harus membentuk suatu imun gitu dalam diri kita yang nanti bakal banyak gitu imunnya yang bisa meringankan risiko dari vaksin itu sendiri. Terus kalau pemerintah itu maksa, itu emang harus dipaksa sih menurutku. Karena kan banyak tuh masyarakat Indonesia tuh yang membangkang gitu. Jadi yang membangkang tuh ya mulai sekarang ditinggalkan aja. Maksudnya kalau dia nggak mau vaksin ya udah nggak usah vaksin, ya udah nggak usah pergi ke mall, ya udah nggak usah pergi ke lewat ke luar kota gitu sih menurut aku ya. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Cahya. Aku mau dengar jawaban dari Seo. Kalau dari aku, menurut aku pemerintah itu kan pasti tahu pola perilaku masyarakatnya. Nggak mungkin dia netapin suatu aturan itu tanpa tanpa seluk-beluk gitu kan. Pastinya di situ pola perilaku masyarakat itu pasti sudah diamati. Jadi yang membangkang dan sebagainya itu sudah pasti sudah ada begitu kan. Jadi sah-sah saja kalau misalnya protokol kesehatan itu dijadikan peraturan yang memaksa gitu. Oke, terima kasih Oke, Seo. aku boleh dari Seo nggak? Iya, boleh silakan Nay. Jadi singkat aja, booster itu dilakukan buat orang yang
pasti booster itu sangat disaranin pemerintah. Kayak sekarang nggak boleh masuk kuliah atau masuk sekolah kalau nggak booster atau Iya, vaksin ketiga. benar-benar. Itu sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat kesehatan kita sendiri. Dan kadang-kadang masyarakat mikir kok pemerintah ini maksa dan selalu negative thinking tentang ada apa nih di balik vaksin, politika atau apapun. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang nggak vaksin, ya kamu nggak bisa kemana-mana atau kamu nggak bisa kuliah juga. Gitu sih. Emang harus kesadaran dari diri sendiri aja. Nggak bisa orang lain terus yang ngatur. Iya, iya. Thank you, Nay. Aku mau dengar terakhir Mei ya, jawaban dari Mei. Oke, menurutku tuh dari pemerintah emang benar sih dia kalau maksa warganya, apalagi kita kan warga plus 62 ya, kebanyakan yang emang negative thinking atau nggak membangkang atau nggak gimana bilangnya ya, sebagian besar tuh malah kayak mikir apaan sih pemerintah ini nggak guna. Kayak gitu sih menurutku, apalagi vaksin gitu kan, ini apa sih, kayak dibilang Naya juga tadi, ini apa sih, apa ada maksud terselubung gitu di dalam vaksin gitu sih menurutku. Jadi emang bener sih, selain untuk kesehatan kita juga, menurutku aku nggak ada paksaan sama sekali sih vaksin, apalagi setelah vaksin tuh malah aku sempat satu rumah dengan orang yang terjangkit COVID, tapi aku nggak kena COVID gitu sih. Oke, nggak terpapar ya gitu. Iya. Oke, terima kasih guys. Jadi karena waktunya udah habis, aku mau beri kesimpulan nih dari jawaban dari teman-teman tadi, dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Jadi dengan diundangnya Raffi Ahmad ini, bukan hanya Raffi Ahmad sih sebenarnya ya, tapi ada beberapa pejabat negara juga yang ikut berpartisipasi dalam vaksinisasi ini. Jadi ini merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu. Kemudian Kemudian dari bagaimana komunikasi itu disampaikan kepada masyarakat, itu sudah mempengaruhi masyarakat gitu untuk ikut berpartisipasi dalam vaksinisasi COVID-19. Kemudian ada pertanyaan juga yang terakhir tadi, apakah masyarakat itu ingin melakukan vaksinisasi karena aturan atau karena emang ada kemauan dari dalam diri sendiri? Aku tertarik sama jawaban dari Naya juga, bukan hanya dari Naya, tapi semua teman-teman yang ikut berpartisipasi. Jadi ketika kita ingin mau melakukan vaksin itu bukan karena ada peraturan dari pemerintah ya, tapi bagaimana kita menjaga imun dari tubuh kita sendiri agar tidak terpapar virus corona ini. Oke guys, terima kasih karena udah di ujung acara dan waktunya juga udah hampir habis. Aku ngucapin terima kasih buat kalian semua, buat Seo, buat Mei, buat Cahya, buat Naya yang udah ngeluangin waktu untuk menjawab pertanyaan aku dalam acara Bincang Hangat pagi ini. Terima kasih guys untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.